Hai teman-teman, saya Aling Mukaramatunisa. Saya Aifa Nadila. Saya Dimas Ainur Rohim. Saya Nanda Nur Ramadan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perencanaan karir. Nah teman-teman, perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang anggota organisasi sebagai perorangan untuk dapat meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Pada prinsipnya, perencanaan karir adalah tanggung jawab individu. Namun, karena individu pegawailah yang lebih tahu mengenai hal yang berkaitan dengan kebutuhannya. Tapi, karena menyangkut kepentingan organisasi juga, maka organisasi harus terlibat supaya efektif. Tapi, ada pertimbangan loh kawan dalam perencanaan karir. Di antaranya yaitu motivasi, di mana motivasi itu sangat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa motivasi, tentu tidak ada dorongan dalam diri. Kemudian, ada kompetisi yang meliputi seluruh aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dimiliki. Terus, juga ada jejaring yang menentukan sejauh mana orang mengenal diri kita, sehingga mereka akan membuka akses dan memberi peluang. Kemudian peluang itu sendiri, kita memang harus benar-benar jeli melihatnya. Dan yang terakhir, konsistensi dan fleksibilitas, di mana kita harus selalu konsisten jika menyangkut nilai dasar kita dalam merencanakan karir yang bersifat jangka panjang. Namun, juga harus bersifat fleksibel jika hal tersebut lebih teknis atau berjangka pendek. Tahukah kawan, ada keterlibatan loh antara Departemen Personalia dan perencanaan karir. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak. Di antaranya itu yang pertama, mengembangkan karyawan yang pantas dipromosikan. Lalu yang kedua, membantu karyawan dengan berbagai kapasitas kerja. Yang ketiga, menurunkan pergantian karyawan. Yang keempat, mengetahui potensi karyawan. Yang kelima, memberi motivasi pada karyawan. Yang keenam, membantu karyawan siap menduduki jabatan atau pekerjaan yang lebih penting. Eits, tapi jangan lupa, dalam perencanaan karir tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan karir seseorang, seperti pendidikan formal, pengalaman kerja, sikap atasan, prestasi kerja, bobot pekerjaan, lowongan jabatan, dan produktivitas kerja. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri dari dua elemen. Yang pertama, perencanaan karir individual, di mana terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya. Hal tersebut meliputi penilaian diri untuk menentukan kekuatan serta kelemahan, penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan, penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta strategi karir serta perencanaan transisi karir. Yang kedua, perencanaan karir organisasional, di mana hal tersebut mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Tujuannya tak lain adalah pengembangan tenaga kerja yang lebih efektif, kesempatan penilaian diri bagi karyawan, pengembangan SDM, peningkatan kinerja, peningkatan loyalitas, dan motivasi karyawan
serta menjadi suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Lantas, bagaimana ya cara kita menyusun perencanaan karir? Langkah pertama, kenali dirimu dulu. Mulai dari bakat, minat, dan kemampuanmu. Lalu, ambil peluang yang ada di depanmu. Come on, kesempatan tidak untuk ditunda ya. Yang kedua, tentukan tujuan karir kamu. Nah, kalau sudah bisa mengukur seberapa besar kemampuanmu, maka kamu udah bisa nih menentukan arah dan tujuan rencana kamu. Step selanjutnya, kalau udah tahu, saatnya kamu susun strategi dan rencana bagaimana caranya mencapai tujuan karir kamu. Terakhir, take action. Bangun dan jangan berhayal. Lakukan semua yang udah kamu planning tadi dengan pertimbangan matang. Selanjutnya, serahkan semua pada Tuhan. Demikian penjelasan dari kami mengenai perencanaan karir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.